Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Irwan Santoso dapat menemani Anda dalam dialog sumber bicara kali ini. Dan saudara, sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga alat negara tentu sangat dibutuhkan dalam menunjang pembangunan dan juga bagaimana dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, salah satunya yang dibutuhkan adalah bagaimana setiap daerah itu dapat terhubung, yaitu dengan adanya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Infrastruktur yang berkelanjutan dapat diwujudkan dalam pembangunan jembatan dan juga jalan sehingga bisa menghubungkan akses dan juga mobilitas masyarakat. Tentu dengan pembangunan infrastruktur ini, saudara, tidak hanya mendukung dalam mobilitas, tetapi dengan adanya jalan dan jembatan yang disediakan oleh pemerintah, tentu hal ini akan bisa berdampak secara luas. Salah satunya terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, terkait hal ini, saudara, pemerintah telah menyiapkan satu program khusus, yaitu dengan adanya Jembatan Garuda, di mana Jembatan Garuda ini merupakan program nasional yang diinisiasi oleh pemerintah bersama TNI AD untuk menghubungkan desa-desa terpencil yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya yaitu khususnya yang saat ini dilakukan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dan saudara, untuk membahas hal ini, bagaimana menghubungkan setiap wilayah yang ada di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat ini, kita telah hadir di studio bersama dua narasumber yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Yang pertama, saya ingin menyapa dulu Bupati Kabupaten Sijunjung, yaitu Bapak Beni Dwifa Yuswir. Selamat sore, Pak Bupati. Sore. Apa kabar nih Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya Pak ya. Semangat. Ya. Selamat datang di TVRI Sumatera Barat Pak. Terima kasih Bang Irwan. Dan yang kedua, sudah hadir juga bersama kami di studio TVRI pada hari ini, yaitu selaku Dandim 0310 Sawalunto Sijunjung Damasraya, yaitu Letkol Infantri Diki Sakti Maulana. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam. Oke. Selamat datang Komandan, Terima Pak kasih. Bupati di studio TVRI Sumatera Barat. Baik, saya sebelumnya mau ke Pak Bupati terlebih dahulu. Baik. Pak Bupati, kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa jika berbicara tentang pembangunan daerah tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur. Dan ini tentunya keberadaan jalan dan jembatan sangat dibutuhkan tentunya. Dan saat ini kondisinya seperti apa di Kabupaten Sijunjung untuk infrastruktur jalan dan jembatan, terutama dengan kondisi topografi perbukitan yang ada di Kabupaten Sijunjung? Makasih Bang Irwan. Jadi Sijunjung itu ibu kotanya Muaro. Jadi Muaro itu adalah pertemuan ya, pertemuan sungai-sungai. Secara geografis Sijunjung itu memang berada di punggung Bukit Barisan. Dan secara karakteristik masyarakatnya itu mengelompok dengan terbagi di seluruh wilayah kita. Dominasi Sijunjung itu adalah kawasan hutan. Jadi setelah Dharmasraya pisah 2003, itu 70% Sijunjung itu kawasan hutan. Coba bayangkan daerah Sijunjung itu dominasinya kawasan hutan. Nah, karena masyarakat kita mengelompok secara karakteristik, dan hari ini hutan itu sudah alih fungsi menjadi area penggunaan lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Tentunya hari ini kebun, kondisi ekonomi mereka yang mereka aktivitas di hutan, di persawahan, nah itu membutuhkan infrastruktur yang memadai. Nah, tadi disampaikan bahwa kondisi jalan, jembatan terkhusus yang menghubungkan, karena ini Muaro, ini pertemuan dari sungai-sungai yang ada, otomatis Sijunjung itu membutuhkan akses jalan dan jembatan yang mumpuni lah untuk masyarakat bisa menggerakkan ekonominya. Nah, tentunya kondisi ini yang hari ini tadi disampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat Pak Prabowo melalui TNI AD membangun jalan atau jembatan penghubung, Jembatan Garuda itu, ini menjadi satu ide dan solusi terbaik bagi pemerintah daerah ini yang tentu memudahkan masyarakat di sektor ekonomi mereka menggerakkan terkait dengan aktivitas keseharian mereka. Baik, Pak Bupati, memang di Kabupaten Sijunjung saat ini mungkin ada kondisi-kondisi yang mendesak di daerah mana saja untuk di Kabupaten Sijunjung yang memang sangat-sangat membutuhkan adanya jembatan penghubung dan juga dengan bisa membawa berbagai bentuk hasil kebun, hasil tani mereka. Betul Bang Irwan. Jadi kita ingat di akhir tahun 2025 ada bencana hidrometeorologi. Betul. Yang Sumatera Barat secara umum terdampak. Benar. Naiknya permukaan sungai. Itu jembatan-jembatan gantung yang kita punya itu betul-betul memang ada yang tersapu,
ada yang hilang bahkan sampai pondasinya. Dan hari ini TNI AD membawa solusi yang luar biasa. Pemerintah pusat, Pak Prabowo dengan program jembatan Garudanya, kami rasa ini memang solusi bagi daerah hari ini dengan keterbatasan pendanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah hari ini, yang menjadi solusi bagi masyarakat. Mereka tidak terkendala lagi membawa hasil tani dan ekonomi yang mereka lakukan di wilayah-wilayah tadi. Jadi si Junjung ini ada 62 nagari, satu desa. Jadi 62 ini terbagi dalam 8 kecamatan yang keseluruhnya itu memang betul-betul terpisah, terisolasi dari ibu kota kita. Dan seluruhnya itu memang melewati akses sungai, ada jembatan yang hari ini masih belum permanen. Dan kita bersyukur program ini dilaksanakan, dan khusus Kabupaten Junjung ucapkan terima kasih ke pemerintah pusat. Artinya memang keberadaan dari sebuah jembatan penghubung merupakan kondisi vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Sijunjung. Betul, Bang Irwan. Bapak Bupati ya. Baik, saya ingin ke Komandan terlebih dahulu. Komandan, kalau kita lihat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, dengan begitu bahagianya beliau dengan adanya program untuk jembatan Garuda ini, karena memang di Sijunjung merupakan daerah muaro yang dipisahkan oleh sungai-sungai. Ini progresnya dari TNI AD, khususnya dari Kodim 0310 ini, sudah seperti apa sejauh ini perkembangannya, Pak? Baik, terima kasih Bang Irwan. Jadi memang kita kan sedang melaksanakan program tersebut, bersinergi dengan pemerintah daerah dan juga berkolaborasi dengan masyarakat setempat. Jadi kita pun juga dalam mengerjakan program pemerintah pusat ini tidak serta-merta kami TNI AD bekerja sendiri. Kami tentunya akan bertanya kepada Pak Bupati mana daerah-daerah terdampak yang memang benar-benar sangat membutuhkan. Terutama yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, di akhir tahun 2025 kan sudah terjadi bencana yang akan berdampak kepada beberapa wilayah. Nah, di sana juga kami sudah berjalan sampai dengan saat ini ada 5 titik yang sudah terbangun untuk jembatan gantung, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sampai dengan saat ini. Dan juga mungkin kami rencananya juga sudah ada program lagi ke depan, ada beberapa titik lagi yang sedang kami tinjau dan rencanakan. Tentunya kami juga bersinergi dengan pemerintah daerah untuk titik-titik mana yang benar-benar akan berdampak ataupun yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Demikian Bang Irwan. Baik, tentu di setiap pembangunan, di setiap pengerjaan yang dilakukan ada target-target dan juga ada pencapaian yang harus dilakukan. Dari 5 titik yang sudah dilakukan ini, Bang, apakah ini sudah sesuai dengan target dan juga seperti apa dampak yang diberikan untuk saat ini dengan adanya pembangunan 5 titik yang sudah dilakukan oleh Kodim 0310 ini? Baik, terima kasih. Jadi memang targetnya kita yang mana agar lebih cepat. Tujuan kita utama adalah lebih cepat sehingga masyarakat untuk membutuhkan akses transportasi untuk membawa hasil pertaniannya itu tidak terdampak. Dan juga mungkin anak-anak sekolah itu tetap bisa berlanjut. Kalau kita prinsipnya lebih cepat lebih baik. Nah, gitu kan kalau TNI. Tentu juga kami tidak mengenyampingkan dari kualitas dari jembatan tersebut. Tetap kami faktor utama adalah faktor keamanan. Rata-rata dari setiap pengerjaan nih, Komandan, untuk satu jembatan membutuhkan waktu berapa lama dan berapa personil biasanya yang dilibatkan untuk pembangunan jembatan tersebut? Baik, sebenarnya kalau misalnya kita pastikan itu tidak bisa dalam satu jembatan dan jembatan lain tidak bisa disamakan. Karena kita lihat dari kontur medannya, lihat dari kelebaran sungainya. Namun rata-rata target kita 1,5 bulan itu sudah selesai. 1,5 bulan itu kalau yang sangat panjang gitu Bang Irwan. Tapi kalau yang pendek mungkin bisa cepat kita. Berarti memang tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan juga ya, Komandan. Untuk sejauh ini, Komandan, di 5 titik itu di daerah mana saja yang sudah dilakukan, dan kedepannya mungkin kecamatan mana saja atau daerah-daerah mana saja yang akan menjadi perhatian dari Kodim 0310 ini? Betul. Nah, jadi untuk dari daerah yang sudah kami jadi 5 titik itu seperti di Nagari Sibakur, kemudian Siaur, kemudian Jorong Dusun 2, itu kan 5 titik. Sedangkan yang 7 titik ini lagi yang kami akan bangun, ini kami masih tinjau, masih kami rencanakan untuk melihat dari potensi-potensi kerawanannya. Sehingga dari beberapa titik 7 ini juga kami pasti akan prioritas, Bang.
tidak semuanya langsung ini, tapi kami lihat memang prioritas mana dulu yang benar-benar sangat membutuhkan dan lain sebagainya. Dan tapi kalau misalnya kita bisa kerjakan serentak semuanya, kita laksanakan serentak semuanya. 7 titik akan dilaksanakan di kecamatan mana nanti nih Bang? Betul, nanti kecamatannya di Lubuk itu Bang ya. Yang tersebar Lubuk, tersebar seperti itu. Tersebar. Baik, saya ingin kembali ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini sudah dilakukan ada 5 jembatan yang sudah dibangun dan direncanakan ke depannya akan ada 7 titik jembatan lagi yang akan segera dibangun oleh TNI AD, khususnya Kodim dalam hal ini. Ini respon dari pemerintah daerah melihat hal ini, bagaimana tanggapannya Pak? Iya, jadi begitu antusias ya pemerintah daerah itu, karena kalau di pemerintah daerah itu kan ada mekanisme tahapan anggaran ya. Kalau hari ini kita rencanakan kan untuk kita laksanakan tahun depan, kecuali ini sifatnya darurat. Nah ternyata di TNI AD itu bisa laksanakan ketika itu terjadi persoalan, putus atau mungkin belum ada, itu dengan waktu yang sangat sesingkat-singkatnya jembatan ini bisa difungsikan dan dipakai oleh masyarakat. Nah tentunya dengan kolaborasi ini luar biasa. Nih Bang Irwan, walaupun Pak Dandim ini baru 2 bulan, tapi TNI ini luar biasa, luar biasa. Beliau pun komunikasi kolaborasi dengan pemerintah daerah itu sangat intens sekali, dan ini juga meminimalisir konflik sosial yang tadi di bawah. Nah, ketika masyarakat itu ingin, mereka pun ikut membantu tim untuk menyegerakan bagaimana jembatan ini bisa tersambung, karena memang itu urat nadi ekonomi dan transportasi. Kita sering lihat di berita media sosial, jalan itu anak sekolah yang jalan di tali. Nah, si Junjung sendiri di beberapa titik itu memang sudah ada, tapi memang karena bencana hidrometeorologi yang dilaksanakan, yang terjadi di 2022 kemarin, ini tersapu, hilang, dan bukan tidak ada akses. Mereka bisa memutar itu, tapi jaraknya bisa 1,5 jam. Jadi artinya kalau hasil pertanian yang mereka bawa itu memutar, otomatis biaya akan lebih meningkat. Betul. Anak sekolah yang harusnya mereka jam 6:30 itu sudah upacara atau apel pagi dan lain sebagainya, terpaksa mereka datangnya sampainya jam 9. Nah, dengan akses yang sudah dibuat, jembatan yang sudah dibangun ini ucapan terima kasih dari masyarakat kepada pemerintah, terutama Kodim 0310 SSD yang sudah bekerja keras, dan tentunya inilah yang ditunggu masyarakat, respon cepat pemerintah ketika kejadian itu terjadi. Bukan disesali, bukan ditunggu, tapi ketika itu seketika juga ada respon pemerintah yang bisa segera menyelesaikan persoalan itu. Di 5 titik ini apakah memang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau seperti apa nih? Sesuai. Jadi yang kena itu, yang diperbaiki itu betul-betul yang dilihat, oh ini harus dikerjakan, dan itu tanpa menunggu. Nah kan pemerintah, Bang Irwan tahu sendiri, ya kamilah yang rasakan, kita tuh punya mekanisme anggaran. Birokrasinya ya Bang ya? Panjang, harus ada pengesahan DPRD, kita siapkan perencanaan terdahulu, kita lihat kondisi keuangan kita seperti apa. Pelaksanaan kita tunggu dulu, kalau di atas limit berarti akan ada penunjukan atau lelang dan lain sebagainya, dan itu makan waktu yang cukup lama, mungkin 1 tahun baru bisa kita laksanakan. Tapi dengan adanya jembatan Garuda yang dilaksanakan pemerintah hari ini, pemerintah pusat hari ini menjawab sebetulnya persoalan seketika yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, tentu selama pembangunan jembatan ini tentu akan ada kendala-kendala yang dihadapi selama pembangunan titik-titik jembatan yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Namun jangan dijawab dulu, Komandan, karena kita akan melihat visualisasi seperti apa pelaksanaan untuk pembangunan jembatan Garuda yang dilakukan oleh Kodim 0310 SSD ini. Di balik derasnya sungai dan beratnya, medan prajurit TNI hadir membawa harapan dan keringat yang tidak pernah dihitung. Dengan semangat pengabdian tak pernah padam, yang saya cintai seluruh warga masyarakat, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Kehadiran kami di sini hari ini adalah bukti nyata bahwa TNI tidak pernah terpisah dari rakyat. Kami adalah saudara, kami adalah pelindung, dan kesulitan rakyat adalah keprihatinan kami juga. Pembangunan jembatan merah putih ini bukan sekedar menyusun batu dan kayu, ini adalah jembatan kepedulian.
jembatan persaudaraan yang menyambungkan harapan dan mimpi kita bersama. Dengan bergotong royong, bahu-membahu, kami bekerja sekuat tenaga. Perlu kami sampaikan bahwa kehadiran dan semangat pengabdian ini tak lepas dari arahan serta kepedulian yang sangat besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Atas nama seluruh personel yang bertugas, kami sampaikan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan, arahan, dan kepedulian beliau yang mendalam terhadap kesejahteraan saudara-saudara kami di pelosok negeri. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto karena telah membangun jembatan di kampung kami, sehingga kami tidak perlu lagi menyeberang sungai. Kami berjanji, jembatan ini akan dibangun dengan hati yang tulus dan kerja yang sungguh-sungguh. Semoga kelak jembatan ini tidak hanya kokoh menahan beban, tetapi juga kokoh mengikat persaudaraan antara TNI dan rakyat, demi mewujudkan Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera. Mari kita lanjutkan kerjasama yang indah ini, demi masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita semua. Ya saudara, baru saja kita saksikan seperti apa pelaksanaan untuk pembangunan jembatan Garuda yang dilakukan oleh teman-teman dari TNI AD ini. Dan tentu ini bukan hal yang mudah, banyak tantangan dan juga kendala yang dihadapi di lapangan. Dan saya ingin ke Komandan Kodim terkait dengan sudah dilakukannya Bang untuk 5 titik yang sudah dibuat oleh teman-teman dari Kodim 0310, ini kendala dan tantangan seperti apa yang dihadapi di lapangan dalam pembangunan jembatan-jembatan yang ada di Kabupaten Sijunjung ini? Baik, terima kasih Bang Irwan. Jadi memang kendala faktor paling utama itu adalah cuaca gitu. Ya. Karena kita kan tidak bisa mengatur cuaca. Kalau orang mungkin kita bisa atur. Nah, itu memang faktor utama adalah cuaca. Kemudian kita tidak tahu juga ketika di sini aman, tidak ada hujan, tidak ada apa, tapi kan aliran sungai dan sebagainya itu dari tempat lain. Nah itu berpengaruh juga. Nah, kalau misalkan untuk di wilayah seperti yang tadi Pak Bupati bilang bahwasannya kalau masyarakat sangat antusias dan sebagainya, itu alhamdulillah kami sangat terbantu selama pembangunan. Kita tidak ada terkendala kalau misalnya dalam pembangunan dan sebagainya. Memang kita membutuhkan effort yang lebih untuk memasang pancangan seperti jembatan gantung itu kan tidak main-main Bang. Perhitungannya memang benar-benar harus rigid. Karena kita lihat bentangan panjangnya, kemudian kita harus ada tali anginnya, kemudian kita tidak asal memasang pondasi. Karena kita harus hitung dulu dari sungai ke tempat pondasi berapa meter. Nah itu yang memang harus benar-benar kita rigid menghitungnya, tidak main-main untuk pembuatannya. Baik, Komandan, yang biasanya jadi pertanyaan dari masyarakat juga adalah dengan pembangunan jembatan yang begitu cepat dan juga pengerjaannya yang kalau bisa secepat mungkin kita selesaikan. Tentu demikian. Nah yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana dari teman-teman dari Kodim memastikan bahwa jembatan yang telah dibuat ini memiliki kualitas yang baik sehingga tidak membahayakan ataupun faktor keselamatan dari para masyarakat menggunakan ini bisa terjamin juga, Komandan. Jadi kita juga membuatkan perhitungan Bang, tidak serta-merta cepat langsung bangun dan tidak mengenyampingkan dari faktor keamanannya. Contoh seperti kita mau mengecor, kan kita ada hitungannya, waktunya berapa lama sebagai cor-coran itu kering. Nah kita tetap melaksanakan itu. Sambil menunggu itu, metode yang kita lakukan adalah kita merakit ataupun merangkai dari jembatan-jembatan yang lainnya, sehingga ketika sambil menunggu ini kering, ini kita sudah tinggal plug and play. Jadi dipastikan bahwa jembatan yang sudah ada ini sangat layak dan aman untuk digunakan oleh masyarakat. Betul. Baik, Pak Bupati, dengan saat ini akan dilakukan 7 lagi. Ini mungkin ada masukan titik-titik yang harus dibangun oleh teman-teman ini sehingga kebutuhan jalan yang mendesak nanti bisa direalisasikan oleh teman-teman dari TNI. Pak Bupati silakan. Jadi kita bersyukur akan ada lagi 7. Bang Irwan bayangkan bikin jembatan itu kalau secara nominal itu nggak main-main. Bentangan yang cuma 6, 7 atau 10 meter itu kalau kita bikin jembatan sendiri itu estimasi itu bisa hampir 10 miliar. Ya, dengan jembatan permanen yang cukup besar. Nah, dengan adanya program ini, kira-kira berapa penghematan yang pemerintah daerah bisa alihkan
yang awalnya kita bangun jembatan itu bisa kita pindahkan untuk kegiatan prioritas yang mendukung masyarakat. Nah tentunya dengan hal ini kami bersyukur, syukur 7, tapi mudah-mudahan bisa lebih. Karena kita juga ajukan beberapa jembatan lain yang sudah tidak layak, yang secara pembangunan butuh kos yang cukup besar. Nah kita bersyukurnya karena ini program Pak Prabowo yang kami yakin ketika program pusat ini jalan ke bawah itu tidak ada batas akses nominal. Nah itu berbeda. Kalau pemerintah daerah itu ada limit yang diberikan untuk kita jaga, tidak boleh melebihi. Betul. Nah kalau lebih pasti defisit kan. Nah ini tidak sehat di APBD. Tapi pemerintah pusat melalui TNI AD, Pak Prabowo itu betul-betul memberikan beberapa program strategis yang betul-betul menyentuh ke masyarakat. Dan itu kami rasakan, ya kalau bisa kita ajukan lagi nih jembatan mana lagi nih ya Pak Danim ya. Kita cari lagi jembatan mana yang mungkin bisa dieksekusi lebih cepat. Dan mungkin biayanya ya kalau terlalu mahal mungkin dengan bantuan TNI kan agak beda. Mereka punya personil yang tidak sebanyak pemerintah daerah, yang kami yakin kolaborasi dengan masyarakat sekitar pun kita bisa melakukan penghematan cukup banyak dengan kualitas yang kami yakin pasti terjaga. Dan ini satu keuntungan bagi pemerintah daerah dan tentu masyarakat secara umum akan mendapatkan manfaatnya. Baik, langsung kita konfirmasi ke Komandan Kodim. Komandan, ini ada permintaan khusus nih bahwa kalau bisa jangan hanya 7, karena memang si Junjung ini sangat membutuhkan dengan adanya jembatan ini. Ini apakah juga tidak hanya 7 ini, apakah nanti akan ada tambahan jembatan-jembatan baru lain yang akan dibangun atau seperti apa? Silakan, Komandan. Terima kasih. Jadi sebenarnya ini sangat seru nih, Bang ya. Kita pun siap, Pak Bupati. Jadi kita siap jika memang ada lagi yang memang kita butuhkan dari pemerintah daerah atau masyarakat, kami pasti siap akan langsung tinjau, kami lihat, kami laporkan. Karena memang kebetulan kami kemarin habis selesai apel komandan satuan, kami pun juga mendapatkan perintah dari Bapak Kasat bahwasanya jika ada yang untuk membutuhkan di wilayah masyarakat dan sebagainya, segera tinggal laporkan kondisinya bagaimana, nanti akan didukung oleh Bapak Kasat, Pak Maruli, dan juga disambut oleh Bapak Wapang TNI. Kemarin kami juga diambil pengarahan. Jadi jangan ragu-ragu, tenang aja Pak Bupati. Kita siap mendukung 1000% untuk pelaksanaan ini, pembangunannya. Baik, sudah dijawab langsung nih Pak Bupati. Nah inilah serunya kolaborasi ya. Pemerintah pusat dengan actionnya, konteksnya kalau rusak bisa langsung dikerjakan, tidak perlu melibatkan tahun anggaran, dan bisa bisa selesai lebih cepat. Nah tentunya ini harapan tidak hanya si Junjung ya. Kami yakin ini harapan seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, apalagi yang secara geografis sangat membutuhkan beberapa jembatan-jembatan permanen, jembatan gantung, dan itu betul-betul menjadi urat nadi ekonomi masyarakat, transportasi masyarakat, dan mudah-mudahan program ini tidak berhenti sampai tahun ini saja. Kita berdoa, kita mohon ke Pak Presiden, Pak Prabowo, bagaimana program ini betul-betul tetap dijalankan. Kalau kita sudah coba lihat di 2025 itu, bulan November itu kan terjadi bencana hidrometeorologi. Itu siapa yang bisa memperkirakan ternyata akan betul-betul memberikan dampak 3 provinsi besar. Betul. Nah tentunya ya bencana tidak ada yang bisa menebak ke depan. Nah tentu kita berharap kesiapsiagaan hari ini, kesiapan pemerintah hari ini ketika terjadi sesuatu di akses vital, di baik itu jalan, jembatan, secara infrastruktur itu memang kita bisa segera tangani. Nah mudah-mudahan ini jalan baik bagi masyarakat, dan tentunya kita kolaborasi. Data nanti kita akan coba lihat mana yang mungkin kita akan prioritaskan pertama yang kita bisa selesaikan nanti. Baik. Itu Bang Irwan. Baik. Ini jadi pertanyaan juga bagi masyarakat si Junjung ini, khususnya Pak Bupati, bahwa tidak hanya tentu dibantu oleh teman-teman dari TNI, tetapi bagaimana saat ini juga menjadi perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Si Junjung. Bisa disampaikan Pak, seperti apa kondisi saat ini untuk pembangunan jalan dan jembatan di Si Junjung, khususnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, apalagi saat ini di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan. Silakan. Jadi pertama, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo. 3 provinsi yang terdampak, termasuk Si Junjung, sebagian transfer dana daerahnya dikembalikan. Nah,
tentu jumlahnya memang kalau kita laporkan itu tidak akan sesuai dengan kondisi real ketika kita memperbaiki ada jalan, ada jembatan dan beberapa infrastruktur lainnya. Nah tentunya dengan kembalinya TKD ini secara tidak langsung ada infrastruktur yang pemerintah daerah bisa selesaikan juga. Betul. Nah tapi juga ada satu sisi yang ternyata tanpa kita minta turun program dari pemerintah pusat melalui TNI AD melalui Pak Dandim, kita bisa selesaikan hal strategis yang segera di action. Yang gampang itu kan memang viral hal-hal yang terkait dengan infrastruktur. Anak-anak sekolah jalan di atas tali, menyeberang, ada mungkin pelayanan kesehatan sampai berenang menyeberang sungai. Nah ini yang dijawab oleh pemerintah pusat hari ini, dan tentunya kami berterima kasih selaku kepala daerah dan mewakili masyarakat Sijunjung secara umum terkait dengan program yang sudah Pak Prabowo berikan ke daerah hari ini. Nah inilah bentuk sinergi yang kami lihat dan kepedulian pemerintah pusat dengan kondisi apa yang terjadi di daerah hari ini. Baik, terima kasih Pak Bupati. Komandan, nanti akan kita lanjutkan kembali. Namun sebelumnya tentu masih banyak program-program antara kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga TNI yang dilakukan di Kabupaten Sijunjung. Nah, kita akan bahas lebih jauh, tapi jangan kemana-mana dulu saudara, karena setelah jeda yang berikut kami akan kembali. Tetap di Sumbar Bicara. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sumbar Bicara kali ini. Dan di studio kali ini saya masih bersama dengan dua narasumber ya hebat pada sore hari ini, yaitu Bupati Kabupaten Sijunjung, Bapak Beni Dwifa Yuswir, dan juga Dandim 0310 SSD, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana. Dan saudara, pembahasan kita sudah lakukan yaitu terkait dengan bagaimana pembangunan infrastruktur khususnya jembatan Garuda yang dilakukan oleh kolaborasi antara Kodim 0310 dengan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung, yaitu bagaimana menghubungkan seluruh masyarakat dan nantinya bisa mempermudah mobilitas serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah Kabupaten Sijunjung tentunya. Dan saudara, tentu tidak hanya untuk pembangunan jembatan Garuda, tetapi masih banyak program-program kolaborasi lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga TNI. Dan saat ini kita ingin ke Pak Bupati terlebih dahulu. Tentu selain tadi pembangunan jembatan Garuda yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Kodim, ada juga program-program lain nih yang dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung. Bisa disampaikan Pak Bupati, program apa saja yang sudah direalisasikan oleh teman-teman TNI? Jadi kalau tidak salah waktu kami jadi camat 2018, program ketahanan pangan yang disiapkan oleh Pak Prabowo terkait dengan cetak sawah baru, ketahanan pangan. Nah, Sijunjung ini 65% masyarakat itu bergerak di sektor pertanian. Siap. Nah, pertanian ini menjadi penopang utama ekonomi yang ada di Kabupaten Sijunjung. Iya. Sebetulnya tidak hanya pertanian, Sijunjung itu cukup kaya. Kita punya migas, kita punya batu bara. Nah, cuma memang belum bisa tereksploitasi dengan baik, belum ekonomis dan belum mendapatkan manfaat. Tapi ini on progress, mohon doa kita semua. Dan di sektor pertanian ini sebenarnya peran TNI itu cukup dan sangat membantu sekali. Nah, program-program yang dilakukan oleh TNI ini sangat mensupport kegiatan ketahanan pangan yang ada. Orang kenal beras Solo. Nah, beras Solo salah satu pemasoknya itu adalah Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung. Nah, beras Solo ini kita punya lahan sawah yang dilindungi, yang hari ini sudah sebentar lagi akan diperdakan. Dan inilah yang sebetulnya hari ini urgensi tinggi, karena posisi sawah-sawah ini di kecamatan-kecamatan, di desa-desa atau nagari yang ada itu memang terpisah dari ibu kota. Nah, jembatan yang dilaksanakan kemarin itu menjadi salah satu hal strategis yang ternyata ini bisa terjawab oleh TNI dan pemerintah pusat.
Nah, artinya tidak hanya di satu infrastruktur percepatan karena bencana, tapi memang kolaborasi yang dilakukan TNI selama ini dengan pemerintah daerah pun kami rasa di sektor pertanian termasuk hari ini juga kita tahu bahwa program unggulannya Pak Presiden Pak Prabowo makan bergizi gratis. Ya. Kalau jembatan itu putus, lewat dari setengah jam dari dapur ke sekolah, otomatis akan timbul bakteri dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dilakukan oleh pemerintah pusat hari ini dengan menyiapkan infrastruktur yang sesegera mungkin bisa kita tangani, memperdekat jarak, dan tentunya dengan program prioritas yang disiapkan pemerintah pusat ini, kolaborasi ini ternyata baru terasa. Nah, selesai jembatan, MBG berjalan dengan baik, seluruh masyarakat, terkhusus anak-anak didik kita, terpenuhi gizinya, dan tentu Indonesia Emas 2045 itu betul-betul bisa kita wujudkan. Luar biasa, berarti memang seluruh program nasional yang sedang dicanangkan ini dengan adanya jembatan Garuda ini saling terhubung semuanya, Pak Bupati ya? Betul. Komandan, dengan saat ini sudah dilakukan pembangunan dan akan dilakukan kembali, nanti ini tahapan yang dilalui apa-apa saja sih Komandan sehingga nantinya bisa diputuskan bahwa daerah ini membutuhkan jembatan, daerah ini membutuhkan jembatan. Tahapannya seperti apa yang dilakukan oleh dari teman-teman TNI? Baik, terima kasih Bang. Jadi seperti yang tadi sampaikan Pak Bupati juga kan kita ada keterkaitan semuanya. Baru disadari seperti ini kita, terbukti seperti ini. Memang kita pun pasti akan mengacunya kepada asta cita yang sudah oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden menuju ke Indonesia Emas. Tentunya yang kita fokus adalah kepada ketahanan pangan dan juga hilirisasi komoditi pangan. Iya. Ketika hilirisasi komoditi pangan itu membutuhkan akses tentunya. Nah, disitulah dasar pertama kami adalah untuk seperti itu. Di samping jika ada mitigasi bencana alam dan sebagainya itu kan kita tidak bisa prediksikan. Nah, kemudian paling utama adalah yang kita untuk komoditi pangan. Di situ juga tentunya kita sebagai aparat militer di kewilayahan tidak bisa berdiri sendiri. Kita pasti akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah karena yang sangat membutuhkan ataupun yang mengetahui dari masyarakat dan sebagainya, kita pasti akan saling sharing. Sehingga kita pun di sini tidak bisa memutuskan sendiri, kita koordinasi bagaimana baiknya, titik-titik mana yang sebagai prioritas, barulah itu kami akan melaporkan kepada komando atas kami. Sejauh ini untuk pelaksanaan pembangunan jembatan ada kondisi tertentu nggak sih Bang, ataupun kondisi haru yang pernah ditemukan oleh personil di lapangan selama pembangunan jembatan itu, dan bagaimana respon dari warga sekitar dengan adanya pembangunan jembatan? Betul, seperti yang tadi sudah dilihat di video kan, untuk suasana haru pasti ada Bang. Apalagi setelah terjadinya jembatan putus dan sebagainya, itu kan terisolir dari suatu daerah tersebut. Dari terisolir tersebut mereka tidak memiliki akses kecepatan. Contohnya seperti yang anak sakit ataupun ibu yang akan melahirkan dan sebagainya. Jika memang harus memutar dulu dengan membutuhkan waktu berjam-jam, itu sangat membahayakan jika memang dari kondisi kritis. Dan memang kami di lapangan pun ada menyampaikan kepada kami sangat terima kasih kepada TNI, pemerintah daerah, bahwasanya kita sudah dibangunkan jembatan dan sebagainya. Yang paling kami terenyuh adalah anak-anak SD, Bang. Anak-anak SD, Bapak terima kasih kami sudah bisa sekolah dengan cepat, tidak harus lagi tenteng-tenteng sepatu dan sebagainya. Ya Alhamdulillah. Demikian Bang Irwan. Tentu untuk pembangunan jembatan ini, Komandan, bukan hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga di sana juga ada nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai seperti apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman TNI dengan adanya pembangunan jembatan ini? Jadi untuk harapan kami ke depan dengan adanya seperti ini, kami pun tentunya dari aspek kemanusiaan kami juga ingin bahwasanya semua warga yang ada di wilayah kami bisa merasakan dari prospek pembangunan pemerintah ataupun program-program dari pemerintah pusat, terutama dengan akses-akses ataupun infrastruktur. Nah, itu harapan besar kami ke depan, semuanya bisa masif kita laksanakan tentunya dengan pemerintah daerah. Kami juga sangat berharap itu bisa terlaksana, walaupun dengan kita kan ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Walaupun ini kita bertahap, karena kita pun tidak bisa melaksanakan sesegera mungkin, karena kita pasti punya tahapan-tahapan fase seperti itu. Untuk jangka panjangnya apa yang akan dilakukan Bang, terkait dengan jembatan ini Bang? Jembatan ini, jadi kalau untuk jembatan jangka panjang,
kita lihat dulu prospeknya, memang sekarang kita bisa membangun contoh untuk jembatan Garuda Merah Putih sebenarnya ada 3 sifatnya. Ya. 3 sifatnya, yang pertama adalah jembatan perintis, itu adalah gantung. Kemudian yang kedua adalah jembatan beton. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jembatan Aramco. Nah, dari ketiga jenis jembatan ini memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi yang pertama kalau perintis memang dia memiliki akses yang benar-benar keterbatasan. Memang kita juga dari jembatan tersebut bisa panjang, namun kita keterbatasan. Jika memang jembatannya panjang, itu akan minim digunakan oleh roda 4. Bisa, tetapi kita membutuhkan waktu yang agak sedikit lama dalam pembangunannya. Sedangkan harapan ke depannya jangka panjang itu kita bisa membangun dengan jembatan beton ataupun dengan Aramco, sehingga untuk hilirisasi komoditi pangan itu masyarakat mengirim hasil taninya ke pasar, menjual dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan kendaraan. Betul. Seperti itu. Betul, Komandan. Jadi memang puncaknya dari semua ini adalah Pak Bupati adalah bagaimana untuk meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Betul. Pembangunan fisik dilakukan oleh TNI dari pemerintah daerah. Apa yang akan dilakukan sehingga nantinya untuk ekonomi masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sijunjung, ekonomi masyarakat bisa lebih baik? Jadi ini sudah otomatis karena infrastruktur itu menjadi syarat utama komoditi, ekonomi itu bisa hidup dan tersalur dengan baik. Itu juga infrastruktur harga itu menentukan. Salah satu faktornya adalah infrastruktur. Kalau butuh waktu jauh, butuh sumber daya lebih untuk bisa mengirim atau menjual hasil tani, nah tentu otomatis harganya mahal dan tidak mampu bersaing di pasar. Nah artinya hari ini kami bersyukur dengan kehadiran jembatan ini. Yang menjadi PR nanti adalah perawatan, karena jembatan punya masa pakai. Nanti kita akan coba kolaborasi, dan kita bersyukur sebetulnya daerah-daerah yang selama ini terisolasi, yang selama ini tidak bisa terakses dengan cepat, karena kan fungsi pemerintah adalah pelayanan. Iya. Nah pelayanan yang utama itu adalah pelayanan yang cepat, tepat, dan segera bisa kita tuntaskan. Nah, salah satunya dengan akses ini kami bersyukur. Yang awalnya kita rencanakan mungkin karena kondisi hari ini kita bisa laksanakan di 2028 atau 29, ternyata di 2026 itu bisa kita laksanakan. Yeah. Nah, percepatan inilah yang pemerintah daerah akan manfaatkan. Pertama, ekonomi yang kita akan klaster ya. Mungkin satu sektor atau satu kecamatan atau satu wilayah itu fokus dia di pertanian di padi. Nah otomatis penyuluh, support seluruh infrastruktur, mau pupuk, mau alsintan, mau yang lain itu akan segera bisa kita eksekusi. Baik. Nah dan prioritas kami pun ketika di RPJMD kita sudah bagi, kami bisa akan cepat segera realisasikan. Karena RPJMD ini satu periode kami dan kebetulan ini sudah periode yang kedua, kita bisa segera tuntaskan dengan kesiagaan dan kesiapan infrastruktur di masing-masing wilayah yang ada. Itu dia. Nah, Pak Bupati, selain dari tadi sudah disampaikan bahwa pertanian juga menjadi salah satu tulang punggung dari Kabupaten Sijunjung, yang tidak kalah penting adalah bagaimana saat ini pariwisata menjadi salah satu pilihan yang sangat menjanjikan di Kabupaten Sijunjung. Dalam waktu dekat ini, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung sehingga nantinya juga akan berdampak luas terhadap masyarakat? Jadi, Sijunjung agak berbeda ya, agak unik sedikit. Kita punya tema pembangunan itu Geopark Siloke. Apa hubungan Geopark? Geopark ini taman bumi. Taman bumi dari 3 geodiversity, biodiversity, dan kultur diversity. Nah, ini menjadi tema yang infrastruktur juga menjadi salah satu syarat utama. Punggung Bukit Barisan itu terlalu indah untuk tidak disaksikan. Sumatera Barat kan kota wisata ya, provinsi wisata yang fokus ke pariwisata. Mungkin masyarakat Indonesia itu cuma kenal Jam Gadang, kenal replika Istana Pagaruyuang. Iya. Kota Padang dengan pantai, Mentawai. Ternyata banyak wilayah indah di Sumatera bagian tengah, karena Sijunjung itu secara geografis berbatasan dengan Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Nah, di punggung Bukit Barisan ini ternyata tersimpan sejarah pembentukan bumi dari jutaan tahun yang lalu, ratusan juta tahun yang lalu, yang tersingkap, yang bernilai internasional, yang insya Allah tanggal 15 sampai 21 Geopark Ranah Minang Siloke itu mewakili Indonesia untuk dinilai oleh asesor UNESCO Global Geopark. Nah,
Ketika sudah UNESCO yang menyatakan bahwa Si Junjung menjadi salah satu warisan geologi dunia, kami yakin pariwisata ini menjadi salah satu pendongkrak ekonomi masyarakat yang tanpa kita promosi dunia akan datang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu gerbang masuknya pariwisata untuk meningkatkan ekonomi Sumatera Barat. Apalagi kalau sudah UNESCO, promosinya sudah tingkat dunia, dan kita berjuang, Pak Dandim, Forkopimda juga semua bersama-sama hari ini, penilaian di tanggal 15 sampai 21 Agustus ini, jadi tinggal beberapa hari lagi. Dalam waktu dekat ini ya? Ya, mohon doa seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus Sumatera Barat, bagaimana kita bisa dinyatakan oleh UNESCO itu layak sebagai warisan geologi dunia, berstandar dunia oleh UNESCO Global Geopark. Nah, tentunya ini kami yakin salah satu penggerak baru, ekonomi baru yang muncul, UMKM akan tumbuh, secara kultur diversity, tidak ada yang tidak kenal dengan Minangkabau. The Truly of Minangkabau pun kita punya, ada perkampungan adat yang luar biasa yang masih terjaga dari abad 16, dan tentunya ini akan kita sampaikan ke dunia bahwa warisan-warisan Minangkabau, warisan geologi dunia, biodiversity, kalau mau cari harimau kita ada di Si Junjung, karena kawasan kita kawasan hutan, ada gajah dan semuanya masih terjaga dan masih asri yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia tentunya. Dan sejauh ini persiapannya sudah seperti apa nih Pak Bupati, dan apakah pemerintah daerah Si Junjung optimis untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO ini? Jadi 2018 kita dijadikan geologi Indonesia. Artinya Si Junjung sudah menjadi geopark nasional. Tentu dari 2018, makanya di Si Junjung tema pembangunan RPJMD kita itu adalah Geopark Siloke. 2018 sampai dengan hari ini, setiap pembangunan yang ada, setiap infrastruktur yang kita bangun, seluruhnya adalah mendukung taman bumi yang Allah sudah ciptakan, dan ini bisa dinikmati oleh tidak hanya kita, tapi anak cucu keturunan kita nanti. Dan kita butuh pengakuan dunia bahwa Si Junjung juga punya taman bumi yang luar biasa dan sejarah pembentukan dunia yang sudah diakui oleh internasional. Baik, luar biasa. Dalam waktu dekat Si Junjung akan punya alek besar nih, ya. Komandan, dukungan yang bisa diberikan oleh Kodim 0310 SSD terkait dengan alek gadang yang akan dilakukan di Kabupaten Si Junjung ini? Baik, terima kasih. Memang sangat luar biasa. Saya pun sangat bangga dengan adanya momen seperti ini, karena ini kan bertaraf internasional. Dan kami khususnya Kodim itu pasti akan mendukung bagaimana agar itu bisa tercapai dan kita bisa meraih bersama-sama. Karena ini pun memang warisan dunia yang juga harapan besar kita, anak cucu kita pun mengetahui, merasakan dan sebagainya. Jadi pasti kita akan dukung penuh untuk bisa mencapai itu. Demikian. Kolaborasi tentu akan semakin diperkuat ya Pak Bupati ya. Iya. Jadi karena ini memang eventnya bukan event Si Junjung, bukan event Sumatera Barat, tapi kita sudah mewakili Indonesia. Ini event dunia yang disiapkan oleh Indonesia. Mudah-mudahan ini jalan baik bagaimana ekonomi masyarakat kita tetap tujuan akhirnya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa terbangun, dan tentu kolaborasilah yang nanti akan bisa mewujudkan itu nanti. Ya, tentu keamanan dan juga kenyamanan dari masyarakat tentu juga menjadi prioritas dalam hal ini tentunya Komandannya dan Pak Bupati. Dan selain dari pariwisata yang juga menjadi program dari pemerintah pusat saat ini adalah bagaimana untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih, dan salah satunya yang ada yaitu di Kabupaten Si Junjung. Sejauh ini sudah seperti apa perkembangannya, Komandan? Baik, terima kasih. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih berjalan sesuai dengan progres, tidak ada kendala. Tentunya juga kita mendapatkan arahan, bantuan dari Kabupaten Si Junjung sehingga kita bisa melaksanakan program-program tersebut menjadi baik. Dan tentunya juga disitulah mungkin yang akan jadinya terintegrasi antara semua komponen yang ada, kemudian hilirisasi komoditi pangan dan lain sebagainya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan juga mungkin bisa mengembangkan UMKM juga mungkin Pak Bupati nanti ke depannya. Demikian. Tentu dibutuhkan juga dukungan dari pemerintah daerah Pak Bupati untuk Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Si Junjung. Seperti apa Pak Bupati? Jadi Koperasi Merah Putih ini satu program nasional yang kami yakin tujuan Pak Prabowo, Pak Presiden sangat baik sekali. Bagaimana seluruh elemen, seluruh mau ketahanan pangan,
mau sifatnya UMKM, itu bisa terakomodir dalam satu sistem ekonomi baru yang tumbuh. Nah, kita di Sijunjung sudah berjuang bersama-sama bagaimana setiap desa atau nagari itu punya satu KDMP. Dan itu berjalan cukup baik. Dan mungkin data dari TNI kami yakin Sijunjung salah satu yang terbaik lah di Sumatera Barat yang bersama-sama berkolaborasi mencari lokasi yang strategis untuk bisa kita bangunkan KDMP ini. Nah, KDMP ini sendiri pun tentunya kami melihat antusias dari wali nagari atau kepala desa yang ada itu bersemangat bagaimana segera bisa hadir di wilayah mereka. Nah, karena ini menjadi salah satu penggerak ekonomi baru. Kita contoh Sijunjung itu karena saking bagusnya tingkat kesuburan tanah, apapun ditanam bagus. Tapi kami juga bisa sampaikan bahwa komoditi utama yang ada itu selain padi dan sebagainya itu kita punya manggis. Manggis durian. Nah, manggis itu kami sudah komunikasi dengan pemerintah pusat bahwa salah satu penghasil manggis kalau tidak nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 itu di Indonesia itu Sijunjung. Saking banyak. Cuma karena ini musiman tahunan yang mengambil manfaat itu toke atau tengkulak yang tidak ada orang Sijunjungnya. Nah, setelah ambil dibeli dengan harga murah, diekspor dengan harga tinggi. Nah, mudah-mudahan kehadiran Koperasi Merah Putih nanti ini bisa menjadi salah satu penopang ekonomi. Ya, walaupun ini event satu kali setahun karena berbuahnya cuma sekali setahun, tapi yang punya kebun itu bisa beli rumah, bisa beli mobil. Saking bagusnya harga komoditi ketika itu. Nah, di samping itu mungkin karet. Sijunjung juga penghasil karet terbesar di Sumatera Barat. Dan tentu komoditas lain industri turunan sawit dan lain sebagainya itu bisa menjadi objek bagi Koperasi Merah Putih nanti melihat mereka lebih senang ekonomi di bagian mana. Ada mungkin transportasi, ada mungkin di pertanian dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu Pak Dandim juga dengan tim bersama-sama hari ini dengan pemerintah daerah berjuang bagaimana setiap desa dan negara itu betul-betul punya satu KDMP koperasi yang bisa menaungi seluruh kegiatan yang ada di wilayah mereka. Baik, memang luar biasa program-program pembangunan yang sudah direncanakan, baik itu dari meneruskan dari program pemerintah pusat maupun yang memang lahir dari pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung itu sendiri. Nah, tapi yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita menghadapi setiap resiko yang mungkin dapat terjadi. Dan salah satu yang menjadi sorotan dari beberapa tahun terakhir ini adalah bagaimana pengelolaan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sijunjung. Ini juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan juga. Ini teman-teman dari Kodim 0310 mungkin sudah memiliki satgas atau seperti apa nih Komandan untuk nantinya antisipasi dari karhutla yang juga menjadi perhatian di Kabupaten Sijunjung. Baik, terima kasih Bang Irwan. Memang itu salah satu tugas pokok kami yang dimana dari tugas kami sesuai dengan perintah dari Panglima TNI dan itu juga memang masuk ke dalam program-program ataupun rencana tindakan kontingensi kami. Di situ juga kan kita ada mitigasi dari bencana alam. Bencana alam terbagi menjadi beberapa kelompok, baik itu yang seperti longsor ataupun banjir dan lain sebagainya. Salah satunya juga kebakaran. Kita juga melihat musim dan sebagainya, itu kita tentunya TNI memiliki penyiapan-penyiapan khusus, terutama paling adalah anggota untuk yang kita siapkan turun langsung ke lapangan. Dan alhamdulillah sekarang Pak Bupati kita sudah dapat dukungan dari pemerintah pusat ataupun dari Bapak Menhan juga. Kita ada 2 mobil pemadam kebakaran. Kemarin kami sudah latihan bersama-sama dengan pemadam kebakaran, Damkar. Alhamdulillah kita sinergi terus selama kegiatan di sini. Dan saya senangnya di Sijunjung seperti itu, Bang. Sinerginya sangat jalan ya. Baik, Komandan, terakhir Pak Bupati untuk penutupan pada sore hari ini. Ini yang ditunggu oleh para masyarakat Sijunjung, bagaimana nanti arah pembangunan dari Sijunjung dan apa yang ingin diharapkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Sijunjung. Silakan Pak Bupati. Tentu Kabupaten Sijunjung sangat kaya dengan sumber daya alam dan kami tidak klaim sepihak dengan data yang kita punya. Di Sumatera Barat yang memiliki kekayaan sumber daya alam cukup besar itu Sijunjung. Tentu kekayaan sumber daya alam ini kami ingin memberikan manfaat seutuhnya untuk masyarakat Kabupaten Sijunjung. Nah, dengan program-program pemerintah pusat yang hari ini sudah dilaksanakan,
ada koperasi Merah Putih, ada makan bergizi gratis yang akan menyiapkan generasi penerus kita. Dan kekayaan sumber daya alam ini nggak main-main. Yang punya industri minyak dan gas itu di Sumatera Barat cuma Sijunjung. Nah, mudah-mudahan ini segera bisa terrealisasi dengan baik. Dan tentunya kami tidak berharap nanti ketika ini berjalan yang menguasai adalah orang luar Sijunjung. Nah, hari ini itu yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Kita masih punya batu bara yang konteksnya mungkin kota Saulunto sudah mulai menipis, tapi Sijunjung kita masih punya cukup banyak cadangan. Dan dengan kekayaan inilah dan dukungan pemerintah pusat, dan kita juga siapkan beberapa alternatif kegiatan seperti Geopark Ranah Minang Soloke ini ketika dia sudah mendunia, ketika status UNESCO sudah disandang oleh Kabupaten Sijunjung, masyarakat harus siap pertama tentu UMKM ini akan pasti berjalan dengan baik. Dan akan terbuka beberapa lapangan-lapangan pekerjaan baru yang bersifat kepariwisataan. Dan tentunya kami yakin ini salah satu penggerak ekonomi terbaik Sumatera Barat yang kaya akan wilayah daerah-daerah pariwisata. Dan kita akan kolaborasikan dan tentu dukungan Forkopimda juga menjadi salah satu kunci utama bagaimana pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik. Baik, luar biasa. Singkat saja Pak Komandan untuk harapannya untuk pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung kedepannya akan seperti apa? Singkat Baik, terima kasih. Jadi ke depan kita yang penting bisa mendukung untuk kesejahteraan masyarakat. Itu intinya. Jadi mau program-program dan sebagainya semua masyarakat bisa merasakan. Itu pasti akan kita dukung 100%. Itu dia. Tentu sinergitas dan kolaborasi akan semakin diperkuat bagaimana untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan dan juga peningkatan dari ekonomi masyarakat di Kabupaten Sijunjung, khususnya Pak Bupati dan Komandan. Dan saudara, demikian dulu obrolan kita bersama Bupati Kabupaten Sijunjung dan juga Dandim 0310 SSD. Dan tentu seperti yang beliau sampaikan bahwa bagaimana nantinya Kabupaten Sijunjung bisa menjadi lebih baik dengan ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi. Dan sampai berjumpa di Sumber Bicara selanjutnya. Saya Irwan Santoso mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.